Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Firdaus dari kelas TRPL 2B Pagi dengan NIM 4342401035. Kali ini saya akan mengerjakan AAS Praktikum Pemrograman Basis Data. Langsung saja, soal yang pertama tentang toko buku. Di sini saya sudah menyiapkan database dan juga data dummy-nya. Di sini menggunakan database AAS PBD1 dengan tabel pelanggan yang berisikan ini, kemudian tabel buku membersihkan ini, kemudian tabel pesanan, kemudian tabel detail pesanan juga sudah ada isinya. Langsung saja kita menuju ke query pertama. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, langsung saja kita menuju ke query tools. Select pelanggan, nama pelanggan beserta nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Kita menggunakan sum di sini, jadi buku harga dikali dengan detail pesanan, kemudian jumlahnya pas total belanja from dengan pelanggan. Jadi saya perlu join juga ke table detail pesanan dan juga buku sekaligus. Pesanan ini pesanan join ke table buku buat mendapatkan harganya. Kita perlu grouping karena menggunakan sum per pelanggan. Kemudian di sini terdapat kondisi lebih dari 500.000, kita menggunakan heading total besar. Kemudian di sini diurutkan dari total belanja terbesar. Jadi kita menggunakan alat by total belanja. Oke. Oke, kita arahkan query box, kita jalankan go. Ya, di sini Hasan dan Alia tampil karena total belanjanya lebih besar dari 500.000, Hasan 930.000 dan juga Alia 675.000. Membuktikan kita bisa balik kondisinya sehingga yang kurang dari 500.000 seperti ini tidak muncul Hasan dan juga Alia seperti query yang benar tadi, yaitu lebih besar dari 500.000. Oke, itu soal yang A. Kemudian yang B, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Kita menggunakan select buku judul, nama, kemudian sum dari tabel detail pesanan jumlah bukunya, dan kemudian kita dari pesanan kita perlu menggunakan where di buku kategori sama dengan fiksi. Kita kasih and here di sini kita perlu pesanan, tabel pesanan, sehingga kita perlu join juga tabel pesanan. Biar pesanan 2023, kemudian kita
by jumlah terjual, mengurutkan dari yang banyak terjual, kita buat limitnya 5. Oke, kalau ini sudah jadi, kita klik go. Sudah tampil, yaitu petualangan Nusantara dengan jumlah terjual 15, tetapi query ini salah karena kita tidak menggunakan group by. Jadi kita perlu menambahkan group by di sini. By buku, ID buku, seperti ini. Baru hasil query-nya akan benar. Di sini yang pertama dunia fiksi dengan jumlah terjual 6, kemudian rahasia dunia dengan jumlah terjual 3, kemudian petualangan Nusantara terjual 2, dan juga yang terakhir misteri gunung 2 juga. Oke, selanjutnya kita menuju yang C, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Kita bisa menggunakan kondisi is null ke table pesanan. Kita melakukan select, yaitu pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, pas kita melakukan left join agar yang null tetap ditampilkan juga. Left join ke table pesanan, as ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Di sini kita perlu menambahkan kondisi where PS ID pesanan is null, karena tidak melakukan sama sekali. Kita perlu menambahkan grup lagi, yaitu ID pelanggan. Oke, query-nya sudah dijalankan, kita klik go. Maka yang tampil adalah Tono dan juga Fajar. Karena Tono dan juga Fajar tidak pernah melakukan pesanan. Di sini terlihat Tono dengan ID 6 dan juga Fajar 9. Tidak ada ID 6 dan 9 di ID pelanggan yang ada di tabel pesanan. Oke, yang pertama soalnya sudah selesai. Kita menuju soal kedua. Di sini saya sudah buat database-nya juga, ASPBD 2. Ada tabel departemen, ada IT di sini sampai pengembangan, kemudian tabel karyawan. Di sini ada Andi sampai Dina, kemudian ada tabel proyek. Di sini ada implementasi ERP sampai inventaris, kemudian ada tabel tugas yang merelasikan beberapa tabel. Oke, query yang pertama yaitu tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Di sini kita bisa menggunakan query select departemen, nama departemen. Di sini kita bisa menggunakan subquery ataupun fungsi agregat. Di sini saya menggunakan fungsi agregat yaitu count karyawan ID karyawan as jumlah karyawan from departemen as DP join karena ada yang karyawan milik karyawan, ada yang tidak milik karyawan. Join karyawan as karyawan sini sudah. Kemudian kita perlu melakukan group by departemen ID departemen. Oke, kita retain query box, kita klik go, maka akan tampil jumlah karyawan di masing-masing departemen, yang 0 juga muncul di sini. Oke, selanjutnya yang B, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata seluruh karyawan perusahaan. Untuk mengambil rata-rata kita bisa menggunakan select average, kemudian gaji dari tabel karyawan. Tapi di pro karyawan. Tapi karena kita ingin mendapatkan gaji di atas rata-rata, maka kita bisa menggunakannya sebagai subquery. Select nama lengkap karyawan, jadi karyawan nama lengkap. Kita select juga gajinya biar terlihat nanti. Kemudian from karyawan kemudian kita ambil where, kemudian kita perlu menggunakan subquery gaji di atas rata-rata. Rata-ratanya kita menggunakan select average gaji from karyawan as. Di sini subquery-nya sudah dijalankan.
Coba kita jalankan kedua query ini. Kita klik go. Di sini terlihat average-nya sekitar 8.600.000. Kemudian karyawan yang gajinya di atas 8.600.000 sudah tampil. Ini jika kita balikan, maka akan muncul yang di bawah 8.600.000. Tetapi tadi query perintahnya adalah di atas rata-rata, sehingga yang muncul adalah di atas 8.600.000. Oke, selanjutnya tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Ini bisa menggunakan subquery ataupun bisa juga menggunakan fungsi agregat yang tadi. Di sini saya menggunakan yang seperti yang tadi, yaitu menggunakan fungsi agregat. Baik, nama lengkap karyawan, karyawan eh, nama dari Departemen IT. Kita juga perlu melakukan select nama departemen biar terlihat nanti from karyawan angsa, kemudian join departemen angsa DE. Itu karena kita ingin menampilkan yang tidak mengerjakan proyek apapun, ini kita kasih kondisi bikin departemen sama dengan IT. Kemudian kita perlu grup by ID karyawan. Oke, kita jalankan query-nya. Ya, tampil Gina Kartika dan juga Maria Widya. Kita lihat Gina Kartika dengan ID 7 dan juga Maria Widya dengan 13. 7 dan 13 tidak ada di tabel tugas ID karyawannya. Oke, kita lanjutkan ke query berikutnya. Tugas, soal nomor 3. Di sini sistem informasi akademik. Kita menuju ke tabel yang database yang ketiga. Di sini ada tabel mahasiswa. Ada Arik sampai Upashin. Kemudian tabel mata kuliah. Di sini ada mata kuliah di TRPL. Kemudian ada nilai juga. Di sini ada isinya. Kemudian kita membuat storage prosedur yang bernama proses kelulusan. Kita ke query tools. Di sini kita memberikan delimiter terlebih dahulu. Create a prosedur proses kelulusan. Kemudian kita in char 10, kemudian kita begin. Kemudian kita perlu mendapatkan SKS-nya sebagai kita perlu menyimpan pesannya juga, pesan sebagai faktor 555. Kita perlu melakukan select SKS total SKS ini SKS mahasiswa from mahasiswa where name sama dengan in name. Kemudian kita perlu melakukan if apakah SKS mahasiswa lebih besar atau sama dengan 144. Then kita perlu melakukan update mahasiswa set status sama dengan lulus where name sama dengan in name. Kemudian kita perlu mengatur pesannya juga seperti yang di perintah soal concat untuk menggabungkan string mahasiswa dengan name. Kita ketikkan saja in name lokasi di lulusan.
Kemudian kita perlu kondisi ketika tidak lebih besar atau sama dengan 144, kita mengatur pesannya begitu on dan mahasiswa dengan link in link belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, kita add if-nya. Kemudian kita perlu melakukan select pesannya agar tampil nanti ketika dijalankan. Kita end kan prosedurnya menggunakan ss, kita kembalikan delimiternya menjadi titik koma. Return query box kita jalankan, go, maka prosedur berhasil dijalankan. Oke, untuk mengecek keberhasilan prosedur ini, kita perlu mengecek mahasiswa. Di sini kita akan mencoba dengan Adik dan juga Christian. Adik nanti akan lulus dan juga Christian tidak. Kita melakukan select tentang from mahasiswa where ini 43401031, kemudian 43401032, kemudian kita jalankan prosedurnya, yaitu proses pengurusan 43401031. Kemudian kita jalankan select dulu siswa ini 3424131. Kemudian kita jalankan untuk yang kedua juga, yaitu oke, kita jalankan query box-nya, go. Ya, berhasil. Di sini 3132 masih 144 130 masih belum lulus statusnya. Kemudian kita jalankan yang 31, yaitu Arik yang 144 berhasil diluluskan. Di sini sudah terupdate statusnya menjadi lulus juga 144. Kemudian untuk yang 32, yaitu Christian tadi belum memenuhi syarat kelulusan dan statusnya masih belum lulus, jadi tidak terupdate. Oke, itu untuk yang A. Kemudian yang B, buatlah sebuah function. Di sini kita membuat function, kita kembalikan delimiternya menjadi ss, kemudian create function hitung IPK. Kemudian menerima input min char 10 sebagai parameternya dan menghasilkan IPK. Di sini saya menggunakan float. Kemudian begin kita jalankan, kita perlu mendapatkan SKS IPK-nya. Declare IPK sebagai float. Kemudian kita perlu melakukan select. Di sini ada sum SKS-nya kita berikan dari mata kuliah SKS. Kemudian kita kalikan dengan bobot nilainya. Case ini seperti if, when nilai huruf sama dengan A, then kita copy saja biar cepat. When B, C, D, E, A, B, C, D, E. Di sini 0, 1, 2, 3. Oke, end case-nya. Kemudian kita tutup case-nya dengan ini. Ini adalah penutup case-nya. Kemudian sum-nya juga perlu kita tutup. Kemudian kita bagi dengan jumlah SKS-nya, jadi sum input SKS. Kemudian kita tutup select-nya into IPK. Kemudian kita perlu from mahasiswa where, di sini kita kasih alias dulu, mahasiswa n where n name sama dengan in
name, kemudian kita perlu join kan ke table nilai as m on n name sama dengan m name, kemudian perlu join juga ke table mata kuliah sama dengan m kode m. Oke, ini sudah kita berhasil dapatkan. Kita perlu tutup query-nya. Kemudian kita perlu select IPK dari hasil variabel tadi. Kita n-kan apa itu namanya fungsi ini. Kemudian kita kembalikan delimiternya menjadi titik koma. Oh, sorry. Oke, ini adalah prosedurnya. Oke, kita jalankan. Ada error di sini. Cek next join nilai as n. Di sini join nilai as n. Di sini where-nya harusnya setelah join. Itu di sini. Oke. Oke. Kita klik go. Error lagi. Next n. N di sini ini sudah benar sebenarnya. N select IPK. Not our return result set of from a function. Oh, sorry, ini bukan select, ini harusnya return. Karena ini function ya, bukan prosedur. Oke, kita klik go, berhasil, terus fungsinya berhasil jalankan. Coba kita select from, select mahasiswa yaitu name, nama, kemudian hitung IPK, name, kemudian from mahasiswa. Coba kita jalankan query-nya. Ya, ini adalah berhasil. Muhammad Arik 3,5, kemudian Christian 4, Adib 3,8. Di sini Christian kalau kita lihat di tabel mahasiswa berarti harusnya nilainya 4 semua. Christian NIM-nya 32, Christian NIM 32 di tabel nilai 32 A. Ya, A semua berhasil, berarti benar proses perhitungannya. Kemudian kita ke soal terakhir, yaitu yang soal keempat, yaitu menggunakan trigger. Di sini ada table product, banyak ini, kemudian penjualan, ini belum ada isi, kemudian detail penjualan juga belum ada isi, juga log stok rendah juga belum ada isi. Jadi di sini kita akan membuat trigger, kita atur dulu delimiternya menjadi SS, kemudian create trigger yang bernama update stock setelah penjualan. After insert on, di sini tabelnya adalah tabel detail penjualan. Detail penjualan for each row. Nah, di sini kita mulai untuk melakukan triggernya. Mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Jadi kita update tabel produk set stock sama dengan stock dikurangi new, kemudian di sini tabel kolom jumlah. Where maybe produk sama dengan P-nya besar, sama dengan new, di sini kolomnya ID produk. Oke, ini update-nya. Kemudian kita perlu memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Kita perlu mendapatkan stok saat ini. Kita atur sebagai integer. Kemudian kita select stock into stocks ini from produk Oke, sudah berhasil mendapatkan stoknya. Kemudian if stok saat ini kurang dari 10, then kita akan melakukan data baru, yaitu insert ke table log stok rendah.
insert info log stok rendah dengan kolomnya yaitu ada ID log, ID produk, stok tersedia dan waktu peringatan. ID log tadi auto increment, jadi kita tinggal masukkan ID produk, kemudian stok tersisa, dan waktu peringatan. Use ID produknya sesuai dengan yang new, ID produk, kemudian stok sisa, stok saat ini, kemudian waktu peringatannya now atau tanggal saat ini. Proses insert sudah dilakukan. Oke, kita perlu end kan if-nya. Ya, kemudian kita end triggernya menggunakan SS, kemudian kita kembalikan dari dengan koma. Oke, sepertinya tidak ada error dari sintak highlight-nya. Coba kita jalankan pembuatan triggernya. Go, trigger berhasil dibuat. Oke, langsung saja kita coba untuk menjalankan query-nya. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan ID produk 1, 50, kemudian beras, ramos 6, 10, dan juga telur ayam 5. Coba kita jalankan SQL-nya. Select bintang produk, where ID produk in 1, 6, dan 7 ya. Kemudian kita coba insert untuk penjualan, kemudian tanggal penjualan saja karena ID penjualan auto increment. Now di sini ID penjualannya akan otomatis 1 karena belum ada data sama sekali di tabel tersebut. Untuk detail penjualan, kemudian ID detailnya auto increment, ID penjualan, kemudian ID produk, kemudian jumlah, values, kemudian ID penjualannya tadi 1, kemudian ID produknya kita coba 1, yang 50 tadi kita coba kurangi 10, kemudian ID penjualan 1, ID produknya 6, coba kita kurangi tadi 5, kemudian ID penjualan 1, kemudian ID produknya 7, kita coba kurangi 2. Oke, coba kita save lagi. From produk where ID produk in 167, kemudian kita select juga dari tabel log penjualan from log stok rendah, bukan log penjualan, log stok rendah. Oke, ini query-nya coba kita jalankan. Ya, sepertinya berhasil. Di sini produk 167 masih 50, 10, dan juga 5. Kemudian kita lakukan insert ke tabel penjualan, berhasil juga kita insert ke tabel produk. Kita select lagi dari tabel produk 167. Di sini sudah berulang. Yang 950 jadi 40, 10 jadi 5, dan juga 5 jadi 3. Kemudian kita select dari log stok rendah. Di sini juga sudah tercatat produk 6 dan 7 saja. 6 dan 7 karena kurang dari 10, sedangkan produk 1 masih 40, sehingga tidak dilakukan insert ke tabel log stok rendah. Oke, sepertinya selesai praktikum saya untuk AAS pemrograman basis data. Muhammad Safridaus dengan NIM 434241035. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.